Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang dari komentar-komentar ini ya. Bahas tentang masalah noken as yang merek BRT itu yang tipenya Honda Beat ya, yang T1. Di sini kendalanya itu susah hidup ya. Jadi mau gue jelasin ya. Karena memang pada dasarnya 80% gue juga mengalami hal itu di bagian noken tipe T1-nya ya. Di sini gue jelasin sesuai pengalaman gue cuy, oke? Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu cuy. Nah, jadi bicara masalah noken as dan beberapa kendala pada motor lainnya itu nggak ada habisnya cuy. Ya karena masing-masing spek berbeda juga ya. Nah makanya gue jelasin di sini, sering kali ya gue ucapin tidak ada paksaan untuk ke channel ini atau ke channel gue. Karena bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih jago, silakan kalian buat video kalian sendiri. Karena gue jelasin sesuai pengalaman gue ya cuy ya. Nah oke, di sini sebelum lanjut ke pokok bahasan ya, ini secara pribadi bukan promosi atau apa ya. Jadi masalah gagal dalam pengaplikasian noken as atau spare part lainnya itu bukan merasa gua suhu atau gimana ya. Jadi bicara gagal itu lebih banyak gagalnya gua coy, gitu. Kenapa gua bilang banyak lebih gagal gua ya, jadi curhat ya. Jadi gua sebelumnya banyak eksperimen atau banyak mencoba, cuman gak gua videokan karena takut mencemarkan nama baik dari merek tersebut ya cuy ya. Namun di balik itu ya, gua nggak menyalahkan produk itu karena menurut gua ya, secara pemahaman gue itu dari segi ukuran dan lain-lain, kepresisian itu menurut gua oke, bagus gitu. Cuman yang terjadi kendalanya itu ya di faktanya itu loh. Nah makanya gua di selasa video sering sebut saja promosi ya. Bukannya gua bermaksud mencari kesempatan dalam kesempitan coy. Nah jadi di balik pengalaman gua yang dulunya itu sama-sama kayak kalian itu pemula dan sama-sama apa namanya customer atau konsumen atau owner gitu. Jadi gua sekarang makanya berinisiatif gitu, jadi mekanik dan jadi salah satu penyalur apa namanya ukuran bahasanya ya. Contoh misalkan gini loh. Kalau memang kalian budgetnya ada gitu loh, daripada kalian buang-buang uang gitu. Ya gua makanya buka jasa seperti bikin noken as dan lain-lain seperti kruk as gitu. Ya salah satunya untuk meminimalisir kegagalan coy. Karena gua membuat itu seperti noken as dan lain-lain itu dari pelajaran yang gua alami gitu. Makanya sebelum terjun ke ini, dari semua spare part gua coba dari berbagai merek, dari berbagai pembuatan coy. Jadi baru gua terjun ke bagian penjualan gitu. Nah mungkin dari segi harga ya bisa 2 kali lipat dari spare part yang dijual racingan coy. Ya karena kita nggak mau munafik ya bahwa ilmu itu mahal. Sebenarnya di balik itu, selain di balik kata-kata ilmu mahal, ada lagi yang mahal seperti bahan dan lain-lain gitu, seperti jam kerja, apa jam pembuatan gitu. Jadi pada intinya, pada pokoknya gitu, gua menyediakan suatu spare part standar sampai racing yang rekomendasi buat kalian gitu, sesuai spek dan keinginannya gitu. Atau mau spek A, mau spek B, oke gua siap set gitu. Bukan berarti gua jago juga, enggak juga sih, banyak yang lebih bagus kok, lebih bagus banyak ya. Ini mas saran aja gitu, saran gua gitu loh. Kenapa gua bilang seperti itu ya, karena meminimalisir buang-buang uang aja gitu. Nah di sini juga banyak komen minta rekomendasiin part-part racing seperti noken as, spare klep dan lain-lain gitu. Cuman gua nggak berani buka apa ya suara. Satu, bukan karena gua nggak di endorse ya. Ya mungkin kalau di endorse juga ya gua pasti uji coba dulu coy. Walaupun gua udah uji coba semua spare part ya, uji coba untuk bahan pribadi ya, bahkan untuk customer juga beberapa ada yang gagal coy.
Cuman di sini ya bosnya udah nggak ketemu lagi ya, jadi gua nggak bahas itu. Bukan gua merasa wah berhasil semua, enggak, gua juga ada gagalnya cuy sama. Ya makanya di balik kegagalan gua beranikan diri untuk membuka jasanya gitu loh. Cuman dari segi harga mungkin lebih mahal ya. Nah tadi ya gua kenapa nggak berani apa namanya nggak berani rekomendasikan part racingnya, bukan nggak berani sih, sebenarnya gua kasih ancang-ancang mereknya ya, cuman jenisnya itu contoh misalkan di antara medium, hard, dan untuk balap kadang gua ngerinya salah rekomendasikan. Karena kalau gue yang riset, contoh nih, seperti kalian kirim head untuk riset Noken As, ya gue di sini udah ada contoh pet lab, retainer, dan lain-lain. Jadi udah gue cocokkan. Jadi tinggal riset aja itu. Mana gue nggak berani rekomendasikan. Karena beresiko cuy. Bila mana gue salah merekomendasikan, halnya fatal. Entah itu bisa enak dan gak enaknya di motor, ya itu berpengaruh dari konsekuensi misalnya jebol atau apa gitu. Walau kemungkinannya kecil gitu. Kalau soal perubahan, setiap part yang diganti pasti ada perubahan cuy. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan yang dari Noken As kenapa susah hidup ya. Tipe kamera belakang aja cuy ya. Oke, bicara cam atau Noken As yang susah hidup ya, seperti tipe untuk Matic yang merek BRT ya. Ya menurut gua dari segi spek ya lumayan, nggak lumayan sih, memang bagus dari segi garapan, dari segi nggak berisiknya, dan keakuratannya menurut gua akurat. Nah di sini gua nggak tahu, belum begitu mendalami juga sih ya, karena 80% yang gua pakai, contoh nih dari 10 motor yang gua garap pakai Noken As tersebut, 20% nya berhasil dan 80% nya memang faktanya seperti itu coy. Udah gua setting mungkin karena kurang boros atau dan lain-lain lah, pada umumnya settingannya itu tetap saja jadi kendalanya susah di starter. Nah setelah gua ganti cam dengan resetan gua sendiri, alhamdulillah ya gitu ya, langsung ketemu gitu. Cuman tinggal reset ukuran apa sih namanya, setelan klep dan di bagian CVT. Nah di sini kenapa sih walaupun gue bisa buat sesuai custom keinginan gue sendiri, tapi masih ada merek-merek racing. Nah jadi semua mekanik itu berpatokan juga kepada keinginan customer cuy. Misalkan walaupun kita punya produk sendiri, kalau customer maunya pakai produk ini ya kita tidak bisa apa ya menjelaskan lebih jauh, karena percuma kita jelasin juga kalau customernya kekeh lah bahasanya gitu. Nah makanya di balik customer yang keras kepala biasanya settingannya itu kurang ketemu, itu menurut gue ya, karena gue juga pernah jadi customer. Jadi salah satunya itu customer harus percaya sama mekanik ya, yang kalian percayakan garapannya gitu, jangan sekali gagal langsung pindah, dicari kesulitannya, dicari masalahnya gitu loh. Nah untuk kembali lagi ke Noken As tipe yang merek tadi itu gua nggak menganggap jelek, intinya itu kendalanya di susah starter aja ya, di susah dinyala gitu. Itu juga gua ngalamin hal itu ya, makanya di sini gua merekomendasikan, karena gua ada garapan Noken As Matic yang cukup menurut gua ya, itu bagus, itu menurut gua ya. Gua nggak maksa kalian, kalau memang kalian berminat ya bisa silakan gitu. Nah insya Allah memuaskan lah gitu, tergantung ke ownernya juga. Kalau nggak percaya nggak usah gitu. Tapi nggak semua merek racing juga seperti itu coy. Cuman yang gua garis bawahi, setiap merek racing itu dengan ukuran dan durasi yang sama mereka buat massal gitu intinya. Tidak membuat kebutuhan sesuai keinginan seperti medan medan di lokasi dan lain-lain gitu. Bukan berarti nggak bagus, semuanya bagus coy menurut gua bikinan. Ya jadi gua nggak bisa jelasin detail penyakitnya ya, karena dari segi spare part lainnya seperti pendukung mungkin dinamo itu semua normal ya, tetap aja gitu. Lagi dari spare klep ya, sebenarnya semua perangkat itu ngaruh ya kalau segi power up.
intinya buat kalian yang bore up-nya dasarnya itu yang terutama apalagi soal matic itu udah pasti kiriannya main coy. Piston nggak main juga nggak masalah sih untuk standar, bila mana intinya nokan as, porting, pair clap, dan ecu ya, menurut gue utama ecu. Kalau ecu standar dimaksimalkan juga menurut gue nggak bakal maksimal, itu versi gue coy. Walaupun bisa maksimal, yang dianggap itu remap ecu gitu, bisa maksimal tapi tidak semaksimal ecu yang kita pakai racing lah, bahasanya yang no limit gitu. Bisa kita atur limiternya dan lain-lainnya gitu loh, apalagi untuk injeksi ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya nih untuk kasus noken as motor apa aja ya. Bagi gue ya, versi gue ya, gue tidak memaksa gitu loh. Misalkan kalian tetap berkeras kepala atau bahwa merek racing ini itu ya enak lah, itu nggak masalah cuy, karena memang semua merek racing menurut gua camnya bagus gitu, karena gua udah pernah coba semua gitu. Soal kelemahan dan kelebihan gua nggak bisa ngomong ya, karena satu yaitu bermerek ya, yang kedua kenapa gua merekomendasikan kalau kalian nggak mau ribet biar kirim ke gua. Ya dibalik pencarian rezeki itu ada hal lain coy, karena gue pernah jadi customer juga coy. Makanya dibalik kegagalan gue beranikan diri untuk buka order, dan alhamdulillah order gue udah sampai Malaysia. Bukan berarti gue nggak pernah gagal coy. Mungkin nanti kalau bos-bosannya ada beberapa yang gagal balik ke gue, nanti gue ajak podcast kali ya, dibalik kegagalan mesin itu gitu. Karena di balik pembuatan itu spesialisnya berbeda-beda cuy. Jadi ya di balik gagal itu alhamdulillah sekarang pembelajarannya lebih baik lagi gitu. Oke. Mungkin itu aja, bila kurang jelas mohon maaf karena ini menyangkut merek-merek tinggi ya. Gua nggak berani bahas. Intinya itu kembali ke customer. Karena gua udah memberitahu solusi ya di balik kendala gitu. Ya kalau dibalik itu memang ya tidak ada kepercayaan, ya buat apa gitu kita bicara panjang lebar gitu. Makanya akhir-akhir ini gue balas komentar itu ya seperlunya aja gitu, bukan gue sombong atau gimana ya, karena percuma dikasih tahu juga nggak paham gitu. Oke, ini itu aja ya, pokoknya kurang lebihnya silahkan komentar. Jadi seperti di awal, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih hebat, lebih jago, silakan buat channel kalian sendiri cuy. Oke. Karena sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari gua, Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.